Siapa yang lempar, Pak? Iya. Saya nggak ada, betul. Mulai. Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Martin Pusihombing, tentunya di channel YouTube saya. Dan pada kesempatan ini pengajaran ya materi sosiologi untuk anak didik kami agak sedikit berbeda. Sama seperti Bunga Anggrek yang cantik hari ini, dan saya menghadirkan seorang alumni dari SMA Santa Maria Medan yang cantik dan cerdas ya, smart. Hari ini kita akan berbagi materi dan berkolaborasi untuk kita jelaskan kepada anak didik secara khusus di SMA Santa Maria Medan. Langsung saja perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Febriola Lumban Tobing. Saya merupakan alumni dari SMA Santa Maria, Stambuk 2018, dan sekarang saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Politik di Universitas Sumatera Utara semester 5. Ya, terima kasih Febriola sudah datang ya, Nak ya. Jadi Kak Febriola ini merupakan salah satu alumni yang cerdas ya dari SMA Santa Maria Medan, dan saat ini sedang menduduki bangku perkuliahan di Universitas Sumatera Utara. Dan ngomong-ngomong nih Febriola ya, hari ini kita akan banyak berbincang ya, banyak sedikit berbincang mengenai materi sosiologi. Kenapa saya mengundang Febriola? Karena Febriola ini adalah salah satu smart girl yang merupakan alumni terbaik ya. Dan sengaja saya hadirkan Febriola untuk berbagi kepada adik-adik begitu ya. Untuk berbagi bersama dan mendalami ilmu sosiologi kepada adik-adik. Dan yang pertama hari ini saya ingin sharing banyak mengenai materi konflik ya, Febriola. Dan sudah siap? Saya tanya-tanya. Ready. Dan semua ini merupakan pertanyaan dari anak didik yang akan kita lemparkan kepada Febriola, dan nanti ini akan menjawab pertanyaan dari anak didik kami. Kira-kira siap Febriola? Siap. Oke, nah hari ini kan kita mau belajar tentang konflik ya, dan bagaimana dampak konflik tersebut, apa faktor penyebabnya, dan bagaimana mengelola konflik begitu ya. Langsung saja ya Febriola ya. Oke, nah yang pertama pertanyaan dari adik-adikmu adalah, coba Kak Febriola deskripsikan seperti apa itu konflik. Oke, terima kasih. Jadi kalau menurut saya konflik itu kan berasal dari bahasa Latin yaitu configere yang artinya saling memukul. Nah, jadi konflik sosial itu adalah proses sosial antara individu ataupun dengan kelompok yang menyebabkan adanya perbedaan selisih paham sehingga menjadi jurang pemisah yang membuat adanya space nih antara masyarakat. Wah, luar biasa ya. Berarti
konflik sosial itu sendiri merupakan salah satu bentuk proses interaksi sosial yang disosiatif Iya, yang di disosiatif. pelajaran kelas 10 dulu ya. Iya. Salah satu bentuk proses sosial yang disosiatif, tapi sebelumnya proses sosial disosiatif itu adalah salah satu proses interaksi sosial yang Berdampak negatif ya. Dan salah satu contohnya terjadinya konflik ataupun pertentangan. Contohnya biasanya yang sering terjadi di kalangan pelajar itu kami itu adalah tawuran antar pelajar. Iya, tawuran Itu salah antar satu pelajar. contoh dari penjelasan konflik dari Febriola ya. Oke Febriola, pertanyaan kedua nih dari adik-adikmu begitu ya. Apa faktor penyebab terjadinya konflik? Ya, tolong dijelaskan. Itu pertanyaan dari adik-adikmu. Jadi faktor penyebab konflik itu tuh bisa dibagi dua ya. Yang pertama faktor secara umum dan yang kedua faktor secara khusus. Ya. Nah, faktor yang secara umum ini adalah perbedaan kebudayaan, Ya. perbedaan kepentingan, Ya. perbedaan individu dan perbedaan dan perubahan sosial. Iya. Berarti ada 4 nih ya anak-anak kami pelajar SMA Santa Maria Medan terkhusus kelas 11 IPS faktor penyebab terjadinya konflik ya. Kalau ala Pak Mardi Pusimombi itu kita singkat budaya indi perlu diubah. Budaya Ya. indi perlu Tadi diubah. penjelasan dari Febriola itu yang pertama Perbedaan kebudayaan, yang kedua perbedaan individu, yang ketiga adalah Perbedaan kepentingan, dan yang keempat adalah perubahan sosial budaya. Oke, nah yang pertama sampai keempat bisa nggak kira-kira Febriola jelaskan supaya adik-adikmu semakin mengerti? Oh, kalau misalnya nih ya, untuk contoh yang perbedaan kebudayaan itu dapat kita lihat dari adanya rasa etnosentrisme nih dari suku. Kira-kira etnosentrisme seperti apa maksudnya? Etnosentrisme ini sendiri, jadi kan kita tuh harus ngerti dulu nih etnosentrisme itu apa. Etnosentrisme itu adalah perasaan yang membanggakan ras atau etnisnya. Jadi dia menganggap suku gue nih paling keren daripada suku lo gitu. Berarti etnosentrisme itu merupakan satu paham ya anak-anak didik kami semua dan juga pelajar yang menonton konten kita kali ini. Etnosentrisme merupakan salah satu paham di mana individu ataupun kelompok menganggap bahwasanya sukunya etnis, ataupun etnisnya lebih unggul ataupun lebih baik dari suku yang dibandingkan lain. suku yang lain kira-kira Iya, gitu ya. seperti itu. Oke, terima kasih Febriola. Nah, perbedaan kebudayaan memang sering mengakibatkan terjadinya konflik begitu ya. Perbedaan kebudayaan ini boleh kita kaji ya. Kebudayaan adalah segala hasil karya karsa cipta manusia yang dituangkan ke dalam berbagai bentuk karya nyata. Yep, betul. Dan tujuannya untuk kesejahteraan hidup manusia. Nah, perlu ini kami garis bawahi bahwa kebudayaan tadi adalah segala hasil karya, rasa, karsa, dan cipta manusia yang dituangkan ke dalam berbagai bentuk karya nyata dan tujuannya untuk kesejahteraan hidup manusia. Nah, apabila kebudayaan dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup, tentunya tidak akan terjadi konflik nih ya. Iya, betul sekali. Nah, tetapi kita mengharapkan untuk meminimalisir ya hal ini tidak terjadi, maka kita berharap bahwasanya setiap siswa ataupun anak didik atau pelajar ya tentunya memiliki jiwa yang toleran. Iya, yang toleransi. Sebenarnya ini adalah jawaban dari semua permasalahan. Iya, jawaban. Memiliki jiwa toleransi yang tinggi begitu ya. Nanti mungkin bisa akan kita bahas lagi. Oke. Sekarang kita ke faktor nomor 2 kira-kira seperti apa? Perbedaan kepentingan. Iya, Perbedaan kepentingan. Jadi kalau misalnya perbedaan Iya. kepentingan. Setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan yang berbeda-beda dan cara mendapatkan yang berbeda-beda. Iya, mungkin dilihat berdasarkan Profesinya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga tadi adalah Perbedaan individu. Kira-kira gimana nih? Jadi gini ya, kalau menurut saya sendiri nih ya, kan individu itu punya latar belakang yang berbeda-beda. Iya. Dia juga punya pola pikir yang berbeda-beda pastinya Nah, kan. iya. Jadi misalnya untuk mendapatkan satu hal atau satu tujuan, mungkin nih dia ini bakalan harus bersaing dengan orang lain dengan pola pikir yang berbeda tadi, sehingga menyebabkan adanya konflik. Kayak misalnya, loh kok dia bisa kayak gitu dengan cara yang kayak gitu, kok aku dengan cara yang kayak gini masih kayak gini. Kalau menurut saya sih gitu ya. Benar, oke. Saya juga setuju dengan yang disampaikan oleh Febriola bahwasanya perbedaan individu ya. Kita kembali ke hakikat manusia. Manusia adalah makhluk individu juga makhluk sosial. Ya, makhluk zon politikon. Iya, bagus. Zone politikon.
manusia sebagai makhluk individu artinya setiap manusia memiliki karakter dan perilaku yang berbeda-beda. Sehingga itu mengapa kita dikatakan adalah pribadi yang unik. Ya, pribadi. Tetapi meskipun kita adalah makhluk individu ya, begitu ya Febriola ya. Kita juga adalah makhluk sosial yang nggak bisa hidup tanpa orang lain di sekitar kita. Ya. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi ibaratnya nih anak didik kami, kalau hanya saya sendiri yang hidup di muka bumi ini, saya rasa dalam satu hari nggak bisa pun saya kurang. Iya benar. Gitu. Jadi kita sejatinya adalah makhluk individu, tetapi kita adalah makhluk sosial juga. Makhluk sosial juga. Nah kemudian yang terakhir perubahan sosial. Perubahan sosial. Itu dampaknya kok bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Gini, kan perubahan sosial itu kan terjadi secara revolusi nih. Ya. Perubahan sosial bakalan terus terjadi dalam yang namanya masyarakat. Ya. Tapi bakalan ada nih yang namanya satu kelompok masyarakat yang nggak terima akan terjadinya perubahan sosial. Mereka kayak merasa kok perubahannya terlalu cepat, kok dampaknya seperti ini. Mereka belum terima sehingga terjadi konflik atas ketidakterimaan perubahan tersebut. Oke, nah kembali kepada objek kajian sosiologi yang notabene-nya adalah masyarakat begitu ya? Ya, masyarakat. Masyarakat. Nah, maka setiap masyarakat tentunya akan mengalami perubahan meskipun itu dari perubahan yang sangat kecil sampai dengan perubahan yang sangat besar, atau dari misalnya nih masyarakat yang primitif sampai dengan masyarakat yang modern. Jadi biasanya kalau kita tidak terima dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, tentunya akan terjadi konflik. Begitu kira-kira penjelasan dari Febriola. Dan untuk lebih dalam nanti ini akan dipelajari di materi perubahan sosial budaya kelas 12. Tetapi kalau ada pertanyaan tetap masih kita tampung. Febriola nanti akan tetap sharing dan berkolaborasi dengan kita. Oke, terima kasih Febriola. Itu tadi kan faktor penyebab secara umum. Nah, yang kedua kira-kira? Oh, kalau faktor yang secara khusus itu tadi udah saya bilang. Yang pertama etnosentrisme, yang kedua primordialisme. Primordialisme, bisa nggak Febriola jelaskan lagi primordialisme seperti apa? Tadi kan etnosentrisme sudah jelas ya? Itu yang kelas kan? Iya. Jadi kalau pembeda antara etnosentrisme dan primordialisme ini adalah kalau misalnya etnosentrisme mengunggulkan sukunya, tapi kalau misalnya primordialisme ini mengunggulkan kelasnya atau golongannya. Ya, oke. Terima kasih Febriola. Sama-sama. Jadi kalau berbicara mengenai primordialisme ini berarti kalau tadi kelas mengunggulkan, berarti tidak boleh dalam satu kelas sosial di masyarakat itu seperti diremehkan gitu ya. Iya, betul. Nah, berarti kita selalu menganggap di paham primordialisme ini juga merupakan salah satu paham ya yang menganggap bahwa kelasnya ataupun pahamnya lebih unggul dibandingkan kelas atau golongan yang lain. Berarti anak didik kami untuk kelas 11 IPS tentunya ya, untuk tadi faktor penyebab terjadinya konflik sosial ya, itu bisa kita lihat dari faktor secara umum dan juga faktor secara khusus. Faktor secara umum tadi itu saya buat singkatan biar gampang diingat, budaya ini perlu diubah. Yang pertama perbedaan kebudayaan, kemudian yang kedua perbedaan kepentingan, yang ketiga perbedaan individu dan yang keempat perubahan sosial. Sedangkan faktor secara khusus tadi yang pertama ada etnosentrisme, yang kedua adalah primordialisme. Oke, nah terima kasih Febriola. Oke, sekarang kita akan bertanya kepada Febriola pertanyaan dari kelas 11 juga, yaitu coba jelaskan dan deskripsikan ya dengan contoh juga bentuk-bentuk konflik yang bisa kita lihat di masyarakat. Oke, terima kasih. Jadi bentuk konflik itu bisa terbagi menjadi 4. Nah, jadi kita bahas satu-satu nih ya. Yang pertama itu adalah konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis ini biasanya terjadi karena adanya tuntutan langsung daripada pihak yang merasakan dampak yang diputuskan, seperti mahasiswa yang melakukan demonstrasi nih terhadap pemerintah mengenai harga BBM yang naik, harga sembako yang naik. Jadi mereka melakukan tuntutan atas kemauan mereka sendiri. Kalau misalnya berarti mahasiswa yang melakukan demo langsung gitu ya, betul, kepada pemerintah gitu. Oke, selanjutnya. Kalau misalnya yang non realistis nih, pernah dengar provokator gak? Paling sering, tapi jadi, kita tidak bagian dari situ. Oke, jadi kalau misalnya yang non realistis ini ada salah satu orang yang ditunjuk nih si provokator tadi nih untuk menjadi dalang daripada demonstrasi, untuk memanas-manasi. Jadi bukan karena
kemauan dia sendiri, tapi karena ada orang yang memiliki kepentingan sehingga si provokator tadi yang disuruh untuk mendalangi dan memanas-manasi suatu kegiatan demonstrasi. tersebut, begitu ya. Oke, nah jadi pertanyaan anak-anak yang pertama tadi, bentuk konflik serta contohnya di masyarakat ada konflik realistis dan non realistis. Kalau konflik realistis tadi itu berarti ada berasal dari kekecewaan ataupun tuntutan individu baik kelompok kepada golongan tertentu. Misalnya tadi mahasiswa mendemo pemerintah karena kenaikan harga BBM yang secara tiba-tiba terjadi, atau kenaikan harga sembako yang secara tiba-tiba. Sedangkan konflik non realistis itu karena ada kebutuhan ataupun kepentingan pihak orang lain, sehingga menunjuk satu provokator untuk menciptakan sebuah demonstrasi. Gitu ya. Oke, selanjutnya Febriola. Nah, yang selanjutnya itu adalah konflik vertikal dan juga konflik horizontal. Ya. Kalau konflik vertikal ini, konflik yang terjadi karena adanya perbedaan status nih, antara yang atas dengan yang bawah. Kita ambil contoh misalnya, seorang bawahan yang memiliki perbedaan pemahaman dengan apa yang menjadi keputusan dari atasannya. Kalau konflik vertikal seperti itu. Nah, kalau konflik horizontal sendiri nih terjadi karena status sosial yang sama. Misalnya seperti guru yang selisih paham atau tidak sependapat dengan sesama guru, seperti itu. Mungkin contoh lain juga ya, Febriola ya. Tadi konflik vertikal dengan horizontal. Kalau vertikal antara atasan dengan bawahan, begitu ya. Atau bisa juga contoh yang lain itu adalah antara masyarakat dengan kepala daerahnya, ya. Karena berbagai regulasi ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang tidak disenangi ataupun disetujui oleh masyarakatnya, begitu ya. Atau bisa juga kalau misalnya di sekolah itu konflik antara guru dengan kepala sekolah, tapi di sekolah kita tidak pernah terjadi. Atau konflik yang lain contohnya, ya. Selanjutnya kalau konflik horizontal berarti derajatnya sama, ya. Konflik yang terjadi karena status sosial sama gitu ya, tidak berbeda seperti vertikal tadi. Contohnya konflik antara siswa dengan guru bisa juga ya. Itu berbeda status ya, sudah guru dengan siswa, dan seperti yang dijelaskan oleh Febriola tadi. Selanjutnya Febriola. Oke, bentuk yang ketiga itu adalah konflik konstruktif dan konflik destruktif. Jadi kalau misalnya yang konstruktif ini nih, konflik yang sifatnya membangun. Contohnya nih gini, misalnya ada satu perusahaan A, dia menciptakan satu brand yang baru nih. Terus perusahaan B kayak merasa termotivasi, produk mereka laku nih di pasaran, yuk kita buat yang sama kayak mereka, yang lebih bagus dari mereka. Kan memotivasi orang lain nih untuk menjadi sama majunya. Kalau yang destruktif ini justru malah membuat merusak. Misalnya ada nih Celine Dion mau buat konser nih misalnya, terus tiketnya pasti cepat sold out dan karena banyak fans gitu ya, berebut tiket nih, terus akhirnya misalnya Joko sama Santi temenan, terus kayak tinggal satu lagi nih tiketnya, terus mereka jadi berantem gara-gara hal tersebut. Sebenarnya sepele tetapi menciptakan terjadinya konflik. Ya, konflik konstruktif dan destruktif. Tadi kalau konstruktif berarti bersifat membangun, sedangkan destruktif bersifat merusak. Konstruktif tadi itu contohnya tadi sudah ada dijelaskan Febriola mengenai sebuah perusahaan yang ingin membuat brand baru yang bagus dan diterima oleh masyarakat, sehingga perusahaan lain termotivasi untuk membuat brand yang bagus juga, begitu ya. Terobosan baru juga ya, tanpa menimbulkan pertikaian tentunya. Kemudian kalau destruktif berarti memang jelas dari konflik yang terjadi menimbulkan efek ataupun dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Tadi 4 berarti ada yang terakhir nih, Febriola. Yang terakhir ini nih konflik yang paling sering kita dengar nih, yaitu konflik antar ras dan juga konflik antar kelas. Apa nih bedanya? Kalau misalnya antar ras kayak yang tadi udah dijelasin pertama, konflik yang terjadi karena adanya perbedaan suku tadi kan? Kalau misalnya konflik antar kelas terjadi karena golongan yang memiliki status sosial yang berbeda lagi nih. Berarti kelas atas dengan kelas bawah. Atas dan kelas bawah. Ya. Berarti antara pekerja dengan pengusaha bisa saja ya, atau buruh dengan pengusaha, buruh dengan begitu pengusaha ya, juga. pimpinan begitu. Nah, kemudian tadi konflik antar ras sudah berhubungan dengan ras gitu ya. Kayak tadi, kulit putih, kulit hitam. Gitu. Terjadinya konflik perbedaan kulit putih dan kulit hitam di Amerika Serikat pada abad ke-17 ya. Atau mungkin yang paling terkenal dulu itu adalah politik apartheid ya, perbedaan kulit putih dan kulit hitam itu dulu yang sampai di penjara dan setelah itu menjadi seorang presiden, yaitu Nelson Mandela.
Iya, gitu. Nah, tadi nih Febriola sudah menjawab pertanyaan dari anak didik kami mengenai bentuk-bentuk konflik beserta contohnya. Saya rasa sudah sangat jelas begitu ya. Selanjutnya pertanyaan dari siswa juga untuk Febriola. Kak Febriola, tolong jelaskan dampak dari konflik sosial itu sendiri. Oh. Ya. Dan konflik sosial ini tuh sebenarnya nih nggak selalu berdampak negatif. Ya. Konflik juga punya dampak yang positif. Contohnya memperkuat rasa solidaritas dalam masyarakat pastinya dong. Benar. Baru meningkatkan rasa kepercayaan antar individu karena mereka tuh memiliki satu kepercayaan yang sama dengan golongannya. Ya. Kayak gitu. Kalau misalnya di dampak negatifnya sendiri nih, pasti otomatis kayak terjadinya percekcokan, kerusakan fasilitas umum, harta benda, terus ada juga jatuhnya korban seperti itu. Oke, jadi ternyata konflik sosial bukan hanya memiliki dampak negatif, tetapi juga memiliki dampak positif, begitu ya. Tadi yang disebutkan oleh Febriola, dampak positifnya salah satunya adalah meningkatkan solidaritas ya antar individu maupun kelompok dalam masyarakat. Kemudian yang kedua itu konflik juga dapat mengurangi rasa ketergantungan terhadap suatu individu ataupun kelompok, begitu ya. Berarti sepertinya menciptakan kemandirian, baik bagi individu maupun kelompok ya. Yang ketiga adalah alat untuk menyeimbangkan kekuatan di masyarakat. Berarti adanya menimbulkan tatanan norma baru, bukan new normal ya, yang semakin meningkatkan ya kepatuhan masyarakat terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Mungkin seperti itu maksudnya. Kemudian yang terakhir, menjadi sebuah jembatan agar masyarakat bisa menyesuaikan kembali terhadap nilai dan norma. Wow, itu tadi dampak positif. Sedangkan dampak negatifnya tadi sudah dijelaskan ya. Ada menyebabkan dominasi kelompok pemenang pastinya ya. Yang menang pasti akan yang mendominasi. Ya, begitu ya. Betul, kemudian menimbulkan keretakan hubungan antar individu ataupun kelompok dan kerusakan harta benda tentunya. Dan jatuhnya korban. Iya, benar. Jatuhnya korban. Nah, di sini mungkin pertanyaan lanjutan ini, Febriola, dari adik-adik kelasmu juga. Kak Febriola, tolong dong jelaskan perbedaan antara konflik dan kekerasan. Oh, perbedaan konflik dan kekerasan nih ya. Kalau menurut saya, konflik itu terjadi tanpa melibatkan fisik. Kalau misalnya kekerasan, udah pasti nih melibatkan fisik. Dan yang kedua yang menjadi pembedanya, kalau misalnya konflik itu, dia itu punya dampak positif karena ada pencegahannya kan juga. Tapi kalau misalnya kekerasan, ya dia udah pasti menimbulkan yang namanya dampak negatif. Gitu. Benar. Ya, itu saya rasa perbedaan antara konflik dan kekerasan. Tadi konflik itu masih memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ya, kemudian kesamaannya mungkin ya, konflik dan kekerasan adalah sama-sama menimbulkan permasalahan di masyarakat yang bisa memberikan pengaruh negatif terhadap tatanan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Tetapi perbedaannya tadi, konflik masih memberikan dampak positif, kemudian tidak ada kontak fisik ya. Betul, sedangkan kekerasan itu sudah pasti terjadi kontak fisik dan akan menimbulkan hilangnya harta, benda, bahkan nyawa, begitu ya. Oke, Febriola, terima kasih untuk jawaban yang luar biasa menurut saya ya. Dan yang terakhir mungkin ya, pertanyaan dari adik-adikmu. Di sini mereka bertanya, ada nggak sih Kak Febriola upaya untuk menyelesaikan konflik sosial itu? Tolong dijelaskan. Ada pasti. Yang pertama, otomatis kita harus punya yang namanya rasa toleransi nih. Kalau misalnya kita punya rasa toleransi yang tinggi, konflik gak bakalan terjadi, mengurangi yang namanya pemicu terjadinya konflik. Kalau yang kedua itu adjudikasi. Ya, adjudikasi. Jadi konflik itu dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan. Baru ada mediasi dan juga arbitrasi. Kalau mediasi ini menghadirkan pihak ketiga sebagai penetral. Kalau arbitrasi menghadirkan pihak ketiga yang kedudukannya lebih tinggi, jadi dia bisa memberikan keputusan nih kepada dua pihak yang sedang melakukan pertentangan. Guru yang menyelesaikan permasalahan siswa gitu betul sekali. Arbitrasi. Nah, jadi itu jawabannya. Saya rasa banyak lagi upaya penyelesaian konflik nanti menjadi salah satu bagian tugas mereka juga untuk mencarinya, begitu ya. Nah, tadi berbicara mengenai upaya penyelesaian konflik ya, anak didik kami semua. Yang pertama tadi toleransi. Sebenarnya mungkin kata toleransi ini sangatlah tidak asing bagi kita, dan bahkan
sehari-hari kita dengar. Tetapi setiap orang sepertinya tidak menekankan diri dan hidupnya pada perlakuan yang disebut dengan toleransi. Ya, benar. Sebenarnya toleransi itu bisa memberikan makna yang besar walaupun definisinya mungkin sederhana. Sangat sederhana, tapi ya, dampaknya besar. Bisa. benar. Salah satu contohnya ya untuk anak didik kami, toleransi itu berarti ada sikap saling menghargai. Ya. Tetapi berbicara mengenai toleransi, saya rasa kita awali dari diri sendiri. Bagaimana kita mau menghargai orang lain sementara kita tidak menghargai diri kita sendiri? Apresiasi diri terlebih dahulu, kemudian terapkan kepada orang lain. Begitu ya. Nah, kemudian toleransi ya. Setelah kita sudah menghargai diri kita, mensyukuri apa yang sudah kita miliki, saya rasa dalam penerapan kehidupan sehari-hari kita akan gampang mengaplikasikannya dan akan meminimalisir ya, mengurangi terjadinya konflik di masyarakat. Itu salah satu jawaban yang paling baik untuk mengurangi ataupun menyelesaikan konflik supaya tidak terjadi ke depannya. Ya, memberikan apresiasi kepada orang lain, ketika bertemu dengan orang lain memberikan senyuman, ya, menghargai karya orang lain meskipun sederhana, itu merupakan bagian daripada toleransi itu sendiri. Ada tadi adjudikasi, mediasi, arbitrasi, stalemate, dan lain-lain. Mungkin maksudnya upaya penyelesaian disesuaikan dengan konflik yang terjadi dan timbul di masyarakat dan disesuaikan dengan upaya penyelesaian dalam konflik. Ya, betul sekali. Luar biasa, tepuk tangan dulu terlebih dahulu untuk Briola ya. Jadi ada beberapa kesimpulan hari ini berdasarkan pertanyaan dari adik-adikmu ya kelas 11 IPS. Maka yang pertama itu konflik merupakan timbulnya pertentangan ataupun perselisihan di masyarakat yang mempengaruhi proses sosial yang memberikan dampak baik positif maupun negatif di masyarakat. Nah, kemudian ya yang kedua tadi ada faktor penyebab terjadinya konflik, di mana yang pertama ada faktor secara umum dan yang kedua ada faktor secara khusus. Faktor secara umum itu meliputi budaya ini perlu diubah. Yang pertama perbedaan kebudayaan, yang kedua perbedaan individu, ketiga perbedaan kepentingan, keempat adalah perubahan sosial. Sedangkan faktor secara khusus ada dua. Yang pertama tadi etnosentrisme dan yang kedua primordialisme. Begitu ya. Yang ketiga tadi mengenai bentuk konflik ada 4. Yang pertama itu tadi adalah realistis dan non-realistis. Kemudian yang kedua vertikal dan horizontal. Yang ketiga konstruktif dan destruktif. Serta yang keempat adalah konflik antar kelas dan antar ras ya. Dan tadi ada dampak yang ditimbulkan konflik, yaitu positif dan negatif. Positif meliputi yang pertama meningkatkan solidaritas, menjadi jembatan agar suatu masyarakat bisa menyesuaikan kembali nilai dan norma. Yang ketiga bisa menciptakan harmoni dan keteraturan dan lain-lain. Sedangkan dampak negatifnya adalah jatuhnya korban nyawa, rusaknya fasilitas, harta benda, dan merusak tatanan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat tentunya. Dan dominasi pemenang. Dominasi kelompok pemenang gitu ya. Yep. Dan di sini nanti akan terlihat perbedaan setiap individu maupun kelompok ya. Dan tadi ada perbedaan antara konflik dan kekerasan. Kalau konflik tadi itu masih memberikan dampak positif dan tidak melibatkan kontak fisik ya. Sedangkan kalau kekerasan tadi sudah pasti memberikan dampak negatif dan melibatkan kontak fisik yang mengakibatkan hilangnya harta benda bahkan nyawa begitu ya. Sedangkan upaya penyelesaian konflik yang pertama tadi dimulai dari toleransi, adjudikasi, stalemate, mediasi, arbitrasi, dan banyak lagi upaya penyelesaian konflik yang lain berdasarkan konflik yang terjadi. Nah, untuk anak didik kami demikian kolaborasi singkat, kolaborasi sederhana saya dengan Febriola Lumban Tobing, seorang mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara. Kita berdoa supaya Febriola senantiasa diberkati Tuhan, amin, makasih. Studinya lancar dan senantiasa bijaksana dalam segala hal. Terima kasih sudah datang hari ini memenuhi panggilan saya dan kita bisa melaksanakan kolaborasi sederhana ini. Terima kasih Febriola. Salam sehat. Oke, jadi demikian pertemuan singkat kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini melalui diskusi singkat dengan Febriola
bisa bermanfaat untuk anak didik kami, secara khusus anak didik SMA Santa Maria Medan dan juga seluruh pelajar di Indonesia. Maka dengan itu saya Mardi Sihombi ya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, tetap ikuti anjuran protokol kesehatan dari pemerintah. God bless you. God bless you.